Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto. Karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Lunsi atau Terra Classic. Bagaimana kabar kalian, Lunsi Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Lunsi sedikit mengalami penurunan 2,60%, teman-teman. Data dari CoinMarketCap. Kemudian volume perdagangan dalam 24 jam juga mengalami penurunan 33%. Seperti yang kita lihat di sini untuk candlestick di bulan November masih membentuk batang berwarna merah, tetapi sedikit ada perlawanan ya teman-teman ya. Semoga saja sih bisa naik lagi ya. Ya pasti seperti itu ya teman-teman, karena market tidak selalu turun, tidak selalu naik, dan tidak selalu sideways ya teman-teman. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Lunsi, kita pantau dulu untuk global crypto market cap hari ini mengalami penurunan 1,95%, Bitcoin kembali di angka 256 juta, Ethereum 19 jutaan, dan BNB 4,3 juta rupiah teman-teman. Lalu video ini hanya sekedar sharing berbagi ke teman semua, segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri, selalu gunakan dana dingin dan bebas dalam melakukan investment teman-teman. Oke, ada berita menarik mengenai Lunsi di sini. Jadi untuk Terra Classic, burn melebihi 27 billion dengan total staking Lunsi melampaui 850 billion. Pembakaran Terra Classic secara kumulatif telah melampaui 27 miliar token dengan total token yang dipertaruhkan melebihi 850 miliar. Kampanye untuk menghidupkan kembali aset Terra Classic Lunsi tetap pada jalurnya karena komunitas telah menyaksikan total pembakaran kumulatif 27 billion token Lunsi sejak kampanye dimulai. Dengan total token yang dipertaruhkan berjumlah 852 secara kumulatif. Kemudian pencapaian yang menggembirakan ini disoroti oleh Lunsi Burn, pegangan Twitter berbasis komunitas tidak resmi yang melacak transaksi pembakaran Lunsi. Jadi total pembakar sekitar 27 billion ya teman-teman. Pegangan itu mencatat dalam tweet hari Sabtu karena membagikan lebih banyak wawasan tentang status pasokan aset. Juga terungkap bahwa 208 juta token telah dibakar dalam 24 jam terakhir, mengikuti penyesuaian tarif 0,2% selain 27 miliar Lunsi yang telah dibakar. Investor telah mempertaruhkan hingga 852 miliar token Lunsi. Pegangannya terungkap token yang dipertaruhkan mewakili 12,38% dari total pasokan aset sebesar 6,8 triliun ya. Jadi dari total pasokan 6,8 triliun token, 86,7% yang berjumlah 5,9 triliun Lunsi mewakili pasokan beredar aset saat ini. Badan khususnya telah berkontribusi paling besar untuk mendukung kampanye pembakaran komunitas, namun sehubungan dengan luka bakar off-chain-nya, bursa beralih dari laporan mingguan ke basis bulanan setelah gelombang luka bakar kelima. Jadi validator dan Lunasi DAO juga telah aktif dalam memberikan efek luka bakar masing-masing sebesar 30 juta dan 22 juta Lunsi pada 24 Oktober. Batch terbaru Binance melaporkan pembakaran 1,2 miliar Lunsi dan 31 Oktober, laporan berikutnya dijadwalkan pada 2 Desember dan selain pembakaran Lunsi, Changpeng Zhou juga baru-baru ini mengungkapkan bahwa Binance mempertahankan kepemilikan Terra Classic-nya. Dan ketika beberapa ide tentang semua sudut untuk memperkenalkan lebih banyak efektivitas dalam kampanye kebangkitan, The Crypto Basic baru-baru ini melaporkan saran dari pengembang Terra Classic Alex Forshaw yang secara bersamaan dan membakar Lunsi senilai 2 juta US dollar teman-teman. Jadi untuk Changpeng Zhou ini masih menghold ya token Lunsi teman-teman ya. Berbeda kasusnya ya untuk FTX, Changpeng Zhou sudah tidak mau mengakuisisi ya teman-teman ya. Jadi sedikit masih ada harapan ya untuk Lunsi akan kembali to the moon lagi teman-teman. Kemudian komunitas Terra Classic untuk mengakses lebih banyak perlindungan scam dengan layanan anti-scam teman-teman. Jadi Alnods ini meluncurkan fitur baru untuk mencegah pengguna kehilangan token yang didelegasikan. Komunitas Terra Classic sekarang dapat mengakses fitur keamanan ekstra untuk mencegah scammer pergi dengan token yang didelegasikan melalui layanan Alnods baru menurut validator jaringan Classy dalam tweet kemarin.
Jadi layanan bantuan anti-scam tersedia untuk semua yang menggunakan Alnods untuk mempertahankan aset di ekosistem Cosmos, dan perusahaan menulis di posting blognya layanan ini membantu pengguna menarik aset mereka tidak didelegasikan setelah periode unbundling berakhir. Khususnya dalam banyak kasus di mana peretas telah memperoleh akses ke dompet pengguna dan aset pengguna yang tidak terdelegasi, mereka telah mampu mengalahkan pengguna untuk menariknya terlebih dahulu, dan masalah inilah yang ingin diselesaikan oleh Alnods dengan layanan barunya. Kemudian pengguna dapat memilih 2 hari dari 2 opsi, layanan bantuan anti-scam, layanan reguler gratis, atau layanan premium yang membebankan persentase dari dana yang dipulihkan jika Alnods berhasil. Di Alnods ini Penafian ya teman-teman memperingatkan bahwa layanan tidak menjamin pemulihan dana pengguna, namun itu meningkatkan peluang. Khususnya tidak ada yang dibebankan kepada pengguna layanan premium jika upaya pemulihan gagal. Namun, pengguna layanan premium juga mungkin untuk memulihkan dana mereka karena Alnos menyiarkan transaksi penarikan mereka ke beberapa node jaringan daripada satu node dengan layanan gratis. Akibatnya, dengan layanan premium, kemungkinan besar transaksi penarikan akan diproses sebelum transaksi scammer. Perlu dicatat bahwa Keplr Ledger dan Cosmotation adalah satu-satunya dompet yang saat ini mendukung layanan ini, dan akibatnya pengguna harus membuat dompet dengan salah satu platform untuk menggunakan layanan ini. Muncul di samping proposal perlindungan scammer yang diteruskan pada rantai Terra Classic untuk memberi pengguna rasa aman tambahan. Khususnya karena komunitasnya yang baru berkembang, scammer semakin menargetkan komunitas Lunsi. Classy yang membagikan pengumuman Alnods juga merupakan penulis proposal Terra Classic yang meningkatkan persyaratan minimum bagi pengguna untuk membuat dan memulai pemungutan suara pada proposal di jaringan Terra Classic. Proposal itu juga muncul sebagai tanggapan atas meningkatnya proposal penipuan di stasiun Terra, teman-teman ya. Mengenai FTX di sini, FTX Amerika Serikat menangguhkan penarikan kripto, teman-teman. Jadi setelah pengajuan kebangkrutan pagi ini, FTX Amerika telah menangguhkan penarikan, dan berita pecah hari ini tentang perlindungan bab 11 yang dicari FTX menyebabkan aset bernilai miliaran membeku. Jadi apakah teman-teman semua hold FTX? Ya silahkan komen di bawah, teman-teman. Jadi data sekarang menunjukkan bahwa FTX Amerika Serikat telah menghentikan pemrosesan penarikannya, sebuah gagasan yang mengkhawatirkan bagi konsumen yang sekarang terjebak dalam limbo pergantian massal dan ketidakpastian yang menyelimuti perusahaan yang dipermalukan itu, teman-teman. Kemudian berita muncul sebelumnya hari ini bahwa platform pertukaran kripto yang terjun bebas yang tragis telah secara resmi menyatakan kebangkrutan. Selanjutnya, pendiri terkenal Sam Bankman-Fried mengundurkan diri dari perannya sebagai CEO selama proses tersebut. Kemudian platform kripto yang dulu terkenal dan terus berlanjut setelah berita itu karena platform telah menindaklanjutinya dengan penutupan manual semua penarikan menurut CoinDesk. Kemudian laporan tersebut juga menyatakan bahwa dompet panas yang terkait dengan pertukaran masih memiliki aset jutaan dolar pada saat itu, teman-teman. Fakta yang muncul setelah 1 minggu krisis likuiditas membuat platform menuju kehancuran, dan penghentian penarikan ini terjadi setelah praktik yang sama dilakukan oleh FTX awal pekan ini. Sebaliknya, penarikan tertentu terjadi seiring berjalannya waktu, dengan hari ini menandai kembalinya penangguhan. Semua yang hadir untuk FTX dan pelanggannya adalah ketidakpastian. Pengajuan kebangkrutan harus menjadi tanda harapan bahwa pengguna akan dapat menerima aset yang dipegang oleh FTX, namun lubang 10 miliar dolar perusahaan dapat melebihi kewajibannya. FTX belum berkomentar, tetapi situs webnya memperingatkan pada hari Kamis bahwa perdagangan dapat dihentikan, dan ini meyakinkan pelanggan bagaimanapun bahwa penarikan tidak akan terpengaruh. Jadi sebuah janji yang terbukti tidak benar, teman-teman. Jadi itu adalah sedikit ulasan mengenai Terra Classic dan FTX, dan tetap berhati-hati jika teman-teman semua ingin berinvestasi, teman-teman ya. Sampai di sini dulu untuk bahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Share juga video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.